Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dimas Putra. Saya dari kelas semester 6A. NIM saya 1175030 Baik, saya di sini akan menjelaskan pemahaman saya tentang video Barack Hussein Obama dalam pemilihannya di konvensional Democratic di Boston, Amerika Serikat, yang bagaimana cara dia dengan speech dia itu dapat menggait atau membuka hati para warga negara Amerika Serikat pada masa itu untuk memilihnya. Di sini juga ada beberapa komentar, yaitu komentar dari Robert Leherman. Dia merupakan seorang politikus dan juga penulis speech, penulis pidato, yang dalam captionnya itu untuk menulis pada masa pemerintahan Wakil Presiden Gore, yaitu adalah seorang mantan Wakil Presiden Amerika Serikat. Lalu ada juga dari Michael A. Cohen yang merupakan seorang author, seorang penulis yang banyak mengomentari bagaimana cara Barack Obama ini dalam menggait atau memikat para audiens dalam ketika dia berpidato. Lalu ada Charlton McLean. Dia merupakan seorang profesor dalam bidang komunikasi di salah satu universitas bergengsi di Amerika Serikat. Lalu ada pula Mario Cuomo. Mario Cuomo ini merupakan seorang mantan gubernur New York atau gubernur New York terdahulu yang sudah berpengalaman dalam dunia politik, bagaimana seseorang bisa dikatakan mumpuni dalam speechnya untuk menggait orang-orang agar bisa mendengarkan dan tertarik. Baik, yang pertama itu adalah Robert Leherman. Dia menjelaskan pada awal video itu bahwa Barack Obama ini adalah mendapatkan suatu kesempatan gitu untuk memperkenalkan dirinya siapa gitu dengan caranya dia sendiri, karena kan orang Amerika tidak tahu gitu alasannya kenapa gitu harus memilih Barack Obama ini, apa yang dimiliki oleh Barack Obama ini yang tidak dimiliki oleh orang lain sehingga bisa membuat Amerika itu menjadi sebuah negara yang lebih baik lagi. Lalu juga sama dari Michael A. Cohen, di sini juga dia menjelaskan itu ini adalah this is a chance for Obama untuk memperkenalkan dirinya gitu, memperkenalkan dirinya bahwa dirinya itu siapa gitu. Jadi bahwa di sini menurut saya secara umum itu mereka menjelaskan bahwa Barack Obama ini mampu gitu secara gamblang, secara nyata menjelaskan bahwa dia ini adalah bagian dari Amerika. Dia berkata bahwa my father was a foreigner student, and juga dia join di World War II. Jadi adalah mahasiswa luar gitu. Juga orang tuh juga pernah ada di World War II, berkontribusi di Perang Dunia Kedua. Sehingga menurut orang Amerika itu ini merupakan bagian dari saya gitu. Jadi inilah menurut saya adalah suatu trik atau macam pendekatan dari seseorang untuk bisa diterima dengan di halayak banyak orang, karena apabila kita memiliki kesamaan background, kesamaan sejarah, kesamaan dan hal lain-lain, maka tentu saja gitu orang itu akan mampu gitu menerima kita apa adanya. Lalu juga menurut Michael A. Cohen juga sama, bahwa dia menjelaskan bahwa Barack Obama ini memiliki bakat untuk menggait orang agar orang itu percaya gitu bahwa Barack Obama ini adalah
merupakan bagian dari mereka meskipun dalam segi ras itu berbeda ya, karena pada dasarnya Barack Obama ini merupakan seorang presiden pertama gitu yang berkulit hitam, yang berdasarkan sejarah historis Amerika itu kan orang kulit hitam itu sempat didiskriminasi mereka, bahwa orang kulit putih itu lebih superior, lebih di atas daripada orang kulit hitam. Oleh karena itu menurut menurut mereka, para komentator ini pada dasarnya adalah meyakinkan bahwa bagaimana gitu bisa meruntuhkan sebuah stigma bahwa eh, orang semua orang itu bisa gitu melakukan sesuatu speech yang dapat membuat orang-orang tertarik meskipun dengan cara yaitu bahwa saya itu bagian dari kalian gitu. Saya itu adalah I'm a part of America. Saya berkontribusi gitu dalam setiap aspek kenegaraan Amerika, karena sebelum menjadi presiden itu kan Barack Obama itu sudah berkecimpung di dunia politik. Dia sudah banyak berkontribusi dalam berkenegaraan dan lain-lain. Lalu ada Charlton Mc Charlton McLean itu, dia berkata bahwa seorang profesor komunikasi berkata bahwa karena kan sebelumnya itu dipimpin oleh George Bush, dia berkata bahwa kita memiliki ada step further berarti ada yang lebih lebih baik gitu dalam segi speech atau segi komunikasinya daripada sebelumnya yang pernah dipimpin oleh George Bush selama 4 tahun. Jadi menurut kesimpulan dia, Barack Obama ini memiliki semacam semacam kelebihan, semacam sesuatu yang harus bisa orang itu percaya gitu, bahwa apa sih yang ada di dalam diri Barack Obama itu, jadi membuat orang itu lebih percaya lagi gitu. Itu menurut profesor komunikasi dari universitas terkemuka di Amerika. Lalu ada Mario Cuomo. Mario Cuomo berkata bahwa Barack Obama ini dia memiliki semacam anugerah dari Yang Maha Kuasa, bahwa dia yang pertama adalah dianugerahi kehebatan dalam berpikir, karena kan Barack Obama ini orang yang berpendidikan gitu kan, orang yang educated lah istilahnya. Dia itu banyak juga memakan asam garam kehidupan, karena dia juga dulu pernah berpindah-pindah gitu dari Hawaii, bahkan juga pernah di Indonesia kan, ada Obama anak menteng. Jadi dia itu menceritakan dirinya bahwa dirinya itu merupakan seseorang yang sangat dengan background yang beragam. Dia tidak selalu ada di puncak. Dia bisa merasakan bagaimana kaum bawah itu harus diperjuangkan. Lalu yang kedua itu kata Mario Cuomo ini, yang mantan wakil gubernur New York ini, bahwa Barack Obama ini memiliki kemampuan untuk berspeech, untuk berpidato di banyak orang gitu, di banyak masa, namun semua orang itu tidak bosan dan bisa tertuju kepada pandangan Barack Obama. Lalu juga menurut Robert Leherman bahwa Barack Obama ini memiliki sesuatu yang ditekankan, seperti dia itu love story, dia itu loves everything that related to his background life, jadi bisa accepted, bisa diterima. Lalu dia itu menggunakan repetition atau antitesis, seperti there is no black America, there is no white America, there is no Asian America, there is no Latino America, there is only one America. Itu juga kata Mario Cuomo, bahwa dia itu menggunakan repetisi atau antitesis kan. Barack Obama juga berkata seperti itu. Lalu dia juga
berkata bahwa there is no liberal America, there is no conservative America, there is only one United States. Jadi menurut saya ini repetisi ini sangat sangat bisa merupakan sesuatu padanan kata yang saling berrepetisi, yang berulang-ulang, namun memiliki makna yang dapat diingat oleh banyak orang gitu. Jadi kalau misalkan seseorang ini berkata there is no white America, there is no black America, there is only one America. Jadi orang itu akan selalu ingat gitu dengan apa yang dia katakan, dengan apa yang dia ucapkan. Jadi ini merupakan sesuatu yang mengontrol pikiran, alam sadar atau bawah sadar seseorang untuk selalu mengingat jargon-jargon yang bersifat atau cenderung repetition ini. Sehingga menurut saya ini merupakan sesuatu kunci Obama yang sangat-sangat mumpuni dalam menggait orang-orang. Lalu menurut Michael A. Cohen ini juga, Barack Obama ini kan ketika berpidato ini menggebu-gebu gitu, berapi-api, sangat seperti bisa dikatakan seperti seorang singa podium gitu, sehingga banyak orang tertarik dengan apa yang dia katakan. Dia juga menggunakan gestur tubuh, gestur tubuhnya seperti point out finger, seperti ini, menunjuk seperti ini. Jadi orang itu akan tertuju gitu dengan ucapan Barack Hussein Obama ini. Juga dia ini menurut saya adalah orang yang sangat tegas saat berpidato, sehingga orang-orang tidak akan menganggap bahwa Barack Obama ini sedang berbohong atau sedang bercanda atau hal yang tidak berkaitan dengan kampanyenya. Juga Barack Obama ini sangat tulus gitu, terlihat jujur saat mengutarakan pidatonya, dan tidak menggunakan teks. Itu yang merupakan poin yang sangat penting untuk menggait banyak orang. Lalu juga Barack Obama ini juga pada hakikatnya dia banyak defending. Dia berkata bahwa ketika orang kurus atau orang yang bekerja atau orang-orang tentara yang ada yang sedang menjaga Amerika itu harus dijaga, kita harus defend mereka sehingga mereka itu dapat hidup dengan layak dan tentram. Dan menurut saya ini merupakan sesuatu hal yang penting, karena orang-orang itu cenderung suka terhadap orang yang yang bisa berkata bahwa saya akan menjaga, saya akan memperbaiki taraf hidup masyarakat. Nah, ini menurut saya merupakan suatu hal yang penting, yang biasanya setiap pemimpin itu pasti mengutarakan hal yang sama untuk membuat orang-orang ini tertarik dengan speech-nya. Di lain hal juga kan, kalau misalkan seseorang mampu gitu dengan mengumbar janji politiknya, meskipun ya nanti kalau misalkan pada pelaksanaannya saya tidak tahu, bisa saja ketika janji politiknya seperti ini, seperti A, tapi setelah pelaksanaannya malah menjadi B, atau bahkan bisa menjadi sebaliknya. Nah, menurut saya ini sangat umum gitu, bahwa orang yang memiliki janji politik sangat baik itu akan sangat berpotensi bisa untuk dipercaya oleh banyak orang. Khususnya negara Amerika ini adalah negara yang sangat beragam dalam segi etnis. Ada etnis Latino, ada etnis orang kulit putih, ada etnis orang Indian, ada etnis orang
orang hitam, Black American, atau bahkan suku-suku lain yang mendiami Amerika sejak zaman dahulu. Nah, di sini saya melihat Obama ini sukses dalam menyatukan berbagai pandangan-pandangan masyarakat, baik masyarakat kelas atas maupun masyarakat kelas bawah. Jadi bahasa yang dia gunakan ini sangat bisa diterima gitu bagi banyak kalangan, maupun menurut kata-kata menurut para komentator tadi yang ahli dalam bidangnya itu juga mau saya simpulkan bahwa dia itu sangat mumpuni gitu dalam meyakinkan orang-orang. Seperti dia juga berkata bahwa saya itu adalah saudara, saya itu adalah saudara bagi kalian, seperti I'm my brother's keeper, I'm a sister, your sister keeper, that will make this country works that way. Jadi saya adalah penjaga saudara-saudara kalian, saudari-saudari kalian, yang akan membuat negara ini menjadi lebih maju lagi. Seperti yang kita tahu bahwa pada pelaksananya, karena pemerintahan Barack Hussein Obama ini sudah lalu ya, sudah sekarang dipimpin oleh Donald Trump, dan Barack Obama ini sudah maju dengan 2 periode. Berarti speech yang dia miliki ini sangat bisa mumpuni, dan kerja dia sangat bisa diterima oleh bangsa Amerika. Dia juga berkata bahwa imigran di sana itu harus diberi proteksi. Dia itu berkata bahwa akan ada hopes atau harapan-harapan yang harus kita buat, namun juga harus kita penuhi, seperti melindungi para imigran yang ada dengan tanpa diskriminasi, harus sesuai porsi, tidak boleh membeda-bedakan. Inilah yang saya lihat bahwa Barack Obama ini telah berhasil dalam pelaksananya untuk menjaga kesatuan dan keberagaman multi etnis di Amerika Serikat. Bahwa juga kan di Amerika ini pasti terjadi berbagai macam akulturasi budaya, baik dalam itu dari kulit putih ke kulit hitam, kulit putih. Saya yakin bahwa masih banyak stigma jelek terhadap bangsa-bangsa yang tidak diinginkan di Amerika. Oleh karena itu, bahwa sesungguhnya Barack Obama ini sudah bisa dikatakan sangat berhasil dalam membuat masyarakat ini percaya. Bisa dilihat dalam video bahwa ketika Barack Obama ini berpidato, banyak orang yang terharu dengan dan terlihat tulus gitu ketika memberi tepuk tangan, ketika memberikan wejangan dan berbagai visi misi, sehingga banyak orang yang tertarik untuk memilihnya. Bahwa Barack Obama ini adalah seseorang yang sangat visioner, yang sangat merupakan seseorang yang mampu diharapkan oleh bangsa Amerika setelah sebelumnya banyak kejadian-kejadian memilukan yang terjadi. Dan Barack Obama ini bagaikan seorang hopes atau harapan bagi masyarakat Amerika Serikat. Mungkin sekian dari saya. Maaf apabila ada banyak kesalahan. Kesimpulannya bahwa Barack Obama ini banyak menggunakan teknik yang digunakan untuk mampu
uh, membuat orang mengingatnya seperti teknik repetisi yang seperti there is no black American, there is no white American, there is only one American, there is no conservative, there is no liberal, there is only one United States. Jadi seperti simple namun akan terus diingat dengan orang-orang. Lalu poinnya adalah penekatan terhadap bahwa saya itu adalah bagian dari kalian, saya itu adalah bagian dari keberagaman yang ada di negara itu tersebut. Sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.